Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah PK saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Kita akan memulai persekutuan keluarga kita malam ini dengan memuji Tuhan dari Warta Jemaat Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan masih boleh berikan hamba-Mu kesempatan untuk beribadah dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita akan memuji Tuhan lewat bermazmur. Kita buka Mazmur 78, kita baca ayat 31 sampai 34 sampai 40. Kita baca Mazmur 78 ayat 31 sampai 40. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka, Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah.
Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dalam mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Amin. Itulah mazmur kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan kembali seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan dengan segenap hati, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa.
Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus akan tempat kudus-Mu, untuk dapat kami, Tuhan Yesus, duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah pada hari ini, Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga didapati kami, Tuhan, oleh mata-Mu sendiri, kami melakukan kebenaran firman Tuhan Allah kami yang hidup. Dan untuk itulah kami mengasihi Tuhan dengan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada saat hari ini kami siap mendengarkannya. Urapi dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian yang baru ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Ini doa kami, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-25. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 dengan judul yang diberikan LAI untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu ketekunan. Mari kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu pekerjaan kekekalan. Pekerjaan kekekalan. Setiap orang yang hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Namun dalam hidup yang kita hidupi ada dua hal yang kita kerjakan dalam hidup kita, yaitu yang pertama kebutuhan-kebutuhan jasmani kita yang harus kita kerjakan untuk bagaimana supaya tubuh kita ini menjadi sehat dan kuat secara fisik. Dan kemudian yang kedua, kita harus mencukupi kebutuhan rohani kita. Dengan apa? Mengerjakan pekerjaan sesuatu hal-hal yang rohani agar kebutuhan rohani kita tercukupi. Nah, jikalau dua hal ini kita dapat lakukan, maka terjadilah keseimbangan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca di salah satu situs internet bahwa di Jepang, di negara Jepang, ada banyak kaum muda yang memiliki usia produktif mati bunuh diri. Nah, namun hal yang menarik, dengan angka kematian karena bunuh diri yang sangat tinggi, tetapi ada kebiasaan yang dilakukan orang Jepang ketika mereka berpapasan dengan orang satu dengan yang lain, yaitu mereka saling melemparkan senyum. Mereka senyum kepada orang yang lain dan kemudian mereka ramah kepada orang lain. Nah, ini sesuatu hal yang menarik yang banyak orang menganggap bahwa senyuman mereka tidak seperti yang ada di dalam hati mereka, karena mereka hidup di bawah tekanan oleh karena pekerjaan, mungkin oleh karena tuntutan yang mereka harus lakukan dan kerjakan.
Dan memang dalam kebiasaan-kebiasaan senyum mereka itu sebagai sesuatu hal yang biasa dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal kita memenuhi kecukupan dalam hal jasmani, ternyata hal rohani juga dibutuhkan di dalamnya. Ada banyak orang menjadi depresi, ada banyak orang menjadi stres, ada banyak orang menjadi jenuh dalam hidupnya dan mengakhiri hidupnya yang singkat dengan melakukan hal-hal yang bodoh dalam hidupnya. Mengapa? Oleh karena kebutuhan rohaninya terabaikan, kebutuhan rohaninya dikesampingkan dan lebih mengejar daripada kebutuhan jasmaninya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ada 4 bagian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan tentang mari kita mengarahkan untuk menjadi seimbang dalam hidup kita. Bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi, tapi juga kebutuhan rohani juga kita harus penuhi. Maka oleh sebab itu dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ada 4 bagian yang disampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini untuk kita renungkan tentang pekerjaan rohani apa yang membuat rohani kita terpenuhi, tercukupi dalam hidup kita. Mari kita simak, kita mulai dari bagian yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan, pekerjaan rohani apa yang harus kita lakukan? Maka hal yang pertama adalah Tuhan ingin supaya mindset kita, otak kita, pikiran kita ini harus kita tanamkan dalam diri kita, di dalam pikiran kita apa? Bahwa oleh darah Yesus Kristus kita beroleh tempat dalam anugerah Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita, Paulus yang menuliskan kitab Ibrani ini, penting bagi kita untuk memahami dan mengerti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa penulis inginkan supaya mindset orang-orang Ibrani yang memang sudah sejak dahulu kala memahami akan kitab Tauratnya, memahami tentang firman Tuhan, tetapi kembali diingatkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa kembali mereka untuk berpegang teguh kepada iman mereka yang mereka percayai, yang penebusan hanya melalui darah Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pola pikir inilah yang memberikan kekuatan bagi orang dalam rohaninya semakin kuat dalam Tuhan. Dalam menjalani hari-harinya, dalam menjalani kehidupannya, dia harus memiliki mindset, harus memiliki pikiran, harus memiliki sesuatu keyakinan dalam dirinya, bahwa hanya oleh karena Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Jadi saudara-saudara, ayat 19, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artinya, mindset kita, pikiran kita dibawa kepada satu keyakinan bahwa sekarang aku diberikan keberanian. Aku tidak lagi menjadi takut, aku tidak lagi perlu bimbang, aku tidak perlu lagi cemas. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sekarang ini, karena kalimat ini bukan dahulu, besok, tetapi sekarang yang hari ini aku hidup, kata firman Tuhan, dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan karena kecakapan, bukan karena keterampilan kita, bukan karena kemampuan yang ada pada kita, dan kemudian kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tetapi semua karena anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pola yang seperti inilah yang
firmankan pada hari ini. Supaya dalam kepala kita berkata bahwa aku menjadi kuat karena Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan aku disembuhkan. Oleh karena anugerah Tuhan aku dipulihkan. Oleh karena anugerah Tuhan aku dikuatkan. Oleh karena Tuhan maka aku diberikan keberanian untuk menghadap tata Allah yang hidup. Dan kemudian aku menaikkan doa-doaku dan pergumulanku di hadapan Allah. Maka aku menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu, menjadi syarat mutlak yang penulis sampaikan kepada orang-orang di Ibrani pada saat itu, untuk mereka memiliki pola pikir, iman percaya mereka yang mereka harus kerjakan adalah, mari engkau memberikan hatimu dan pikiranmu dengan satu keyakinan, semua oleh karena anugerah Tuhan, di mana oleh kuasa Yesus Kristus yang meletakkan hidupnya di atas kayu salib, menjadikan penebusan yang sempurna, sehingga setiap orang yang menaruh pengharapannya di dalam Kristus tidak akan menjadi kecewa. Karena apa? Kristus telah berkorban bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Hal yang kedua, ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita mengerti, memahami apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan yang kekal, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan rohani kita untuk menuju kepada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yaitu menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang menarik dari firman Tuhan ini ketika saya merenungkannya. Ada yang pertama, Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang beranggapan tentang Tuhan dengan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satunya bahwa Tuhan itu dianggap seperti kakek-kakek. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menganggap bahwa Tuhan itu pasti memberikan segala sesuatu, baik atau tidak baik aku dan bagaimana keadaanku, dan walaupun aku telah melakukan dosa kemudian berulang lagi, kemudian dosa berulang lagi, pasti Tuhan mengampuni dan pasti Tuhan akan menutupi segala sesuatunya dan menyayangi aku. Apa saja yang aku minta pasti dikasih. Yang lebih besar apapun pasti keyakinannya dikasih. Dan Tuhan itu pasti seperti itu dan menyayangi cucunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pola pikir yang seperti itu yang menganggap bahwa Allah itu lemah dan menganggap bahwa Allah pasti melakukan segala sesuatu. Toh juga karena begitu besar kasihnya kepada manusia, dan dia akan melakukan segala sesuatu untuk membela manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pola yang pertama. Pola yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu seperti pelayan restoran. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan unek-unek kita, dengan pergumulan kita, seperti seorang yang datang ke restoran itu dan kemudian memesan menu, dan kemudian setelah menikmati hidangan orang itu dan kemudian dia meninggalkannya dan dia kenyang dengan hidangan itu. Sama banyak orang-orang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menganggap Tuhan itu seperti pelayan. Ketika dia butuh, dia datang kepada Tuhan, dan ketika dia apa yang menjadi kebutuhannya telah terpenuhi, dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam tulisan dalam Ibrani ini mengajak kita untuk berpikir, memahami dan mengerti. Jadikan Tuhan dengan menghadap Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Maksudnya tulus dan ikhlas itu bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Raja kita, benar-benar sebagai Tuhan, dan kita adalah hamba yang menundukkan seluruh hidup kita, seluruh kebanggaan kita, seluruh apa yang kita miliki, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Segala cita-cita, segala harapan, segala kerinduan, apapun yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan?
Tempatkan Tuhan Yesus di tempat yang utama atau prioritas dalam hidup kita. Ini mengandung maksud dengan tulus, ikhlas. Mari kita mengerjakan dengan tulus ikhlas, dengan menjadikan Tuhan betul-betul menjadi Tuhan dan Raja. Bukan Tuhan itu kita jadikan sebagai kebutuhan kita, dan Tuhan pelengkap kebutuhan kita, dan setelah kita lengkap dengan kebutuhan kita, kemudian kita meninggalkannya. Tuhan mau supaya kita menghadap Tuhan dengan tulus. Tanpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada embel-embel dan kemudian setelah kita mendapatkannya, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Mari dengan tulus dan ikhlas. Ikhlas artinya kita memberi diri kita untuk tunduk dipimpin oleh Tuhan. Ikhlas berarti melepas apa yang kita miliki, kebanggaan-kebanggaan yang kita miliki, segala berkat-berkat yang kita miliki. Dengan kita berkata, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan jika aku dipakainya. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita kerjakan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Bukan karena Bapak Ibu kita memiliki sesuatu dan kemudian kita beroleh menghadap Tuhan karena kita memiliki sesuatu. Tidak. Tuhan tidak butuh Bapak Ibu kemampuan kita. Tuhan tidak butuh bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kebanggaan-kebanggaan, prestasi-prestasi kita. Karena Dia tahu semuanya yang kamu miliki itu berasal dari tangan Tuhan. Tapi hari ini yang Tuhan mau bagi kita adalah, apakah engkau mau menghadap aku dengan tulus dan ikhlas? Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan demikian. Marilah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal selanjutnya yang dikerjakan dalam hal kekekalan dan untuk kerohanian kita adalah berpegang kepada pengharapan. Setiap orang butuh pengharapan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh harapan. Kalau seorang yang kehilangan pengharapan akan mengakibatkan dia depresi, dia menjadi stres, dan dia kehilangan pengharapannya, dia kehilangan kakinya untuk berdiri tegap menghadapi persoalan dan masalahnya. Dia akan mengakhiri hidupnya dan berkata, apa gunanya lagi aku hidup? Apa gunanya lagi aku bertahan? Sudahlah, akhirilah hidupku ini. Inilah ciri-ciri orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kehilangan pengharapan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita butuh pengharapan. Menjadi pertanyaannya, apa pengharapan orang-orang yang percaya? Apa pengharapan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus berjanji bahwa Ia setia dalam janjinya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat tentang kata setia ini seperti ini Bapak Ibu, tentang salam Bapak Ibu. Salam kebanyakan orang Bapak Ibu adalah bergandengan tangan seperti ini dan kemudian dia salam Bapak Ibu. Tetapi ada hal yang menarik tentang salam Romawi Bapak Ibu. Salam Romawi itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, salam Romawi. Nah, apa arti dari salam Romawi itu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini diibaratkan Bapak Ibu sekalian, salam Romawi ini seperti hubungan Tuhan dengan manusia. Ketika manusia tidak lagi setia memegang janjinya di hadapan Tuhan, dan kemudian dia melepaskannya, tetapi Allah yang hidup, yang adalah setia itu, Ia tidak pernah mengingkari tentang kesetiaannya. Dia tetap akan memegang kita, Dia tetap akan menuntun kita, Dia akan tetap Bapak Ibu menggiring kita kepada janji-janji Allah yang Allah ikrarkan dalam diri kita, dan akan membawa kita kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penggenapan akan apa yang Dia
janjikan terhadap kita. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Allah kita. Ketika kita tidak setia, Allah tetap setia kepada kita. Inilah pengharapan sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah pada hari ini mengalami persoalan dan masalah dalam hidup kita, menghadapi tekanan-tekanan hidup kita, mengalami sesuatu guncangan dalam hidup kita, dan kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan hari-hari ini? Apa yang harus kukerjakan hari-hari ini untuk membuat kerohanianku semuanya kuat dalam Tuhan? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Yesus Kristus. Peganglah kesetiaannya dan janjinya dalam firman-Nya. Renungkanlah itu dan peganglah itu, supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Sebab apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peganglah apa yang ada pada kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 28, janjinya dalam Matius 28 ayat yang ke-11. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika Yesus bangkit dan dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku, mulai dari yang di bumi sampai yang di sorga. Nah, kalau hal itu Bapak Ibu telah Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan, maka apalagi Bapak Ibu yang kita khawatirkan? Apalagi yang membuat kita Bapak Ibu kehilangan dan kemudian kita mencari pegangan yang lain? Pilihlah hari ini pegangan Kristus menjadi pegangan kita dalam keyakinan kita akan firman Tuhan. Hal yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, ayat 24 firman Tuhan katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus aku kerjakan hari-hari ini untuk supaya kerohanianku semakin kuat, untuk batinku semakin kuat, dan sehingga aku menghadapi persoalan masalahku dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hal yang keempat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah Bapak Ibu pergi Bapak Ibu ke Curup, dan kemudian di Simpang Lebong Bapak Ibu saya menemukan ada satu stand seperti itu, yang di dalamnya Bapak Ibu ada orang yang menjual nasi gratis, minuman gratis, dan makanan gratis, dan kemudian ada pengajaran-pengajaran agama yang gratis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah dia mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidupnya? Apakah dia mau untuk mengerjakan segala sesuatu yang menguntungkan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Allah Bapa di surga? Yang saya maksudkan Bapak Ibu, keuntungan di sini bukanlah keuntungan kita semata-mata, tapi keuntungan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan baik-baik bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita, menjadi jalan pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Maka sekarang yang Tuhan minta kepada kita, kalau engkau menerima kasih-Ku, kalau engkau mengatakan bahwa dengan iman aku telah hidup dalam kasih Bapa, maka sekarang yang Tuhan minta kepada kita, apakah engkau mau mengerjakan kasih itu? Apakah engkau mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan mau supaya kita mengerjakan hal yang baik. Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan baik tidak harus melulu Bapak Ibu berhubungan dan memberikan sesuatu materi. Pekerjaan-pekerjaan baik tidak harus melulu Bapak Ibu, Tuhan, tunggu aku berdoa supaya aku kaya. Tunggu Tuhan, aku memiliki segala sesuatu dalam hidupku. Tunggu kalau aku mempunyai tanah luas, mempunyai segala-galanya, baru aku melakukan sesuatu hal yang baik dengan menolong orang lain Tuhan. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tuhan tidak menantikan hal itu. Yang Tuhan mau bagi kita, apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, sekecil apapun itu, untuk kebaikan orang lain, lakukanlah itu. Kalau engkau melihat ada yang salah, kalau engkau melihat ada sesuatu yang kurang baik, maka Tuhan menggerakkan hati kita pada hari ini. Turunlah, perbaikilah itu. Saya ambil contoh Bapak Ibu seperti ini, hal-hal yang sederhana. Ketika kita jalan di toko atau di jalan raya, dan kemudian Bapak Ibu ada sampah yang tergeletak di jalan, dan kemudian kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukankah seharusnya Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang baik Bapak Ibu untuk sesuatu hal yang baik bagi orang lain dan bagi nama Tuhan dimuliakan? Atau Bapak Ibu hal-hal yang kecil apapun Bapak Ibu, jangan tunggu mengerjakan sesuatu hal yang besar. Jangan tunggu melakukan sesuatu, tunggu Tuhan memberkati kita dengan segala kecukupan berkat-berkat-Nya. Firman Tuhan katakan, kalau engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Jika engkau setia dalam berkat-berkat yang kecil, dengan engkau mau membagikannya, dengan engkau mau memberkati banyak orang dengan hal yang kecil, maka Tuhan akan memberkati kita dengan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mendorong pada hari ini kita sekalian untuk bagaimana sih aku menjadi bersukacita dalam Tuhan. Bagaimana supaya aku tetap kuat dalam Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini, dalam masa-masa yang membuat tekanan besar dalam hidupku. Mari kerjakan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita dalam firman-Nya, sehingga kekuatan pengharapan kita dalam Kristus akan menghibur kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Tuhan, hari ini kami letih, hari ini kami capek, hari ini kami kekurangan gairah dan semangat. Bisa saja kami Tuhan penuh dengan berkat Tuhan. Bisa saja kami Tuhan Yesus penuh dengan kecukupan-kecukupan materi dalam hidup kami. Tetapi mengapa ada yang kosong dalam batin kami? Mengapa ada yang hilang dalam diri kami? Oleh sebab itu pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menjamah hati umat-Mu, memberikan keteduhan, memberikan kekuatan, pengharapan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, untuk mengubahkan Tuhan Yesus mindset dan pola pikir mereka Tuhan, untuk menaruh pengharapan mereka kepada Kristus. Mari Tuhan Yesus, kuasai hati dan pikiran mereka. Ubahkan pikiran kami Tuhan untuk menempatkan Yesus di tempat yang pertama dalam hidup kami. Supaya kami berkata Tuhan di hadapan-Mu, kami puas sebab kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami puas oleh karena Yesus Kristus menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya, dan kami diberikan keberanian untuk menghadap tahta Allah yang kudus untuk menikmati janji-janjinya. Itulah pengharapan kami ya Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami. Diberkatilah Tuhan Yesus rumah tangga kami. Diberkatilah Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan kami yang kami kerjakan memiliki nilai kekekalan. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Itulah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk pokok-pokok doa dari keluarga silahkan ditulis dan didoakan masing-masing pada malam hari ini. Dan untuk pokok-pokok doa dari gereja saya akan bacakan. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat
menemukan jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19, agar masyarakat taat melakukan protokol kesehatan pada masa new normal, dan tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 dan juga pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19. Dan kemudian kita akan berdoa untuk pekerjaan dan usaha seluruh jemaat GKI Karangjaya. Kita berdoa juga untuk kesehatan. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Ningsih, Ibu Esi, Ibu F. Tobing, juga untuk Ibu Sudarwati, kemudian untuk kesembuhan Ibu Theodor Manurung. Kita berdoa juga untuk anak-anak yang sudah terima rapor. Kita berdoa untuk anak-anak di perantauan. Kita berdoa juga untuk proses renovasi aula GKI Karangjaya dan Pastori. Kita berdoa juga untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Itulah pokok-pokok doa dari gereja. Sebelum itu kita memuji Tuhan di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Juga kami berdoa untuk pokok-pokok doa dari gereja Tuhan. Kami berdoa untuk COVID-19 ini, kiranya Tuhan boleh berikan jalan keluar. Juga untuk masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan pada masa new normal. Tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 Tuhan, agar diberi pertahanan tubuh untuk melawan virus saat mereka bekerja. Kemudian pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus Tuhan, agar diberi kesembuhan total daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pokok-pokok doa dari gereja. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan seluruh jemaat, kiranya boleh Tuhan tolong dan berkati. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat, terutama ibu-ibu yang mengandung. Kami berdoa untuk Ibu Ningsih, Bu Esi, Bu F. Tobing, serta untuk kesembuhan Ibu Sudarwati dan kesembuhan Ibu Theodor Manurung. Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur untuk anak-anak yang sudah terima rapor. Apapun yang ada hasilnya Tuhan, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang di perantauan. Tuhan boleh berikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Kami juga berdoa untuk renovasi aula GKI Karangjaya dan Pastori Tuhan. Dana yang kami butuhkan Tuhan boleh cukupkan tepat pada waktunya. Dan tak lupa
Juga Tuhan kami berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan juga pembangunan gedung serbaguna. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan, juga untuk tukang yang bekerja. Kiranya Tuhan boleh berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, harapan kami, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang baik. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelumnya dengarkanlah. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan berkati yang masih ada pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik sudah mengajari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
hajatku tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami telah beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan bagi batin kami dalam menghadapi masalah persoalan dalam pergumulan dalam hidup kami, dan menjadi berkat bagi rohani kami semakin kuat dalam Tuhan. Dan pada hari ini kami akan pulang dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu memegang janji firman Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi memberkati melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.